Akhir-akhir ini, harga beras di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan harga. Hal ini tentunya membuat masyarakat terus mengeluh. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras premium dan medium kompak naik ke level rekor baru pada hari Kamis 22 Februari kemarin. Harga beras premium naik Rp60 menjadi Rp16.270 per kilogram. Sementara beras medium naik Rp90 menjadi Rp14.230 per kilogram. Harga tersebut sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Tetapi di salah satu sudut Nusantara, ada sebagian kecil masyarakat tradisional yang ternyata tak pernah mengalami kenaikan harga beras. Inilah Baduy. Ya, setiap mendengarnya, benak kita pasti akan langsung terbayang keindahan alam serta nilai hidup yang sangat khas. Terletak di kawasan Desa Kanekes, Lebak, dengan hanya mengandalkan padi huma atau menanam padi di ladang, masyarakat Baduy ternyata memiliki stok beras yang bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun. Tak pernah terancam kelaparan sekalipun dalam sejarah, hasil panen beras warga Baduy tersimpan dengan aman di leuit atau lumbung. Beras benar-benar dilarang untuk dijadikan komoditas jual karena fungsinya sebagai ketahanan pangan keluarga. Tetapi keistimewaan Baduy tak hanya sebatas stabilitas beras saja. Mereka juga mampu memanfaatkan alam untuk menghasilkan sebuah sajian yang punya cita rasa luar biasa. Inilah kisah salah satu sajian penting dalam tradisi masyarakat Baduy. Angen kotok, begitulah masyarakat Baduy menyebutnya. Jika dilihat sekilas, tampilan angen kotok memang mirip dengan opor ayam. Angen dalam bahasa Sunda berarti sayur atau makanan yang berkuah. Sementara kotok sendiri berarti ayam. Biasanya sajian ini lebih sering dihidangkan pada acara adat tertentu. Meski begitu, masyarakat Baduy secara umum diperbolehkan untuk mengkonsumsi setiap saat. Ada cerita, hidupnya manusia di Baduy ini harus pakai ayam, matinya harus pakai ayam. Itu jadi kalau dikatakan kita utama ya utama. Soalnya kalau misalkan ada orang yang meninggal, misalkan nggak punya ayam, itu harus nyari kita kemana-mana. Itu dijadikan utama ya. Termasuk misalkan ada orang hajatan, itu nggak boleh ayam beli, harus punya kita ayam kampung. Itu kalau dihitung utama, ya diutamakan. Itu biasanya tradisinya itu ayam itu kan diangen. Dan disinilah kearifan masyarakat Baduy benar-benar ditunjukkan. Bahan utama angen kotok yaitu ayam, ternyata juga memiliki peran penting dalam budaya Baduy. Satu keluarga diwajibkan untuk memelihara ayam yang nanti hanya akan dipakai dalam ritual adat. Selain itu, mereka tak pernah membeli ayam dari luar kawasan Baduy untuk dipelihara. Jika ingin memelihara ayam, warga Baduy biasanya membeli ayam kepada tetangga atau saudara, kemudian diternakan sendiri. Mereka percaya bahwa ayam dari kampung sendiri lebih suci, sehingga harus dibedakan dengan ayam di pasaran pada umumnya. Soalnya kan pasti, misalkan gini aja, dari kecil anak-anak di Baduy, dari umur 40 hari, itu yang namanya panghurip, itu udah pakai ayam. Umur sekitar 2 tahun atau 3 tahun, itu namanya cukuran, itu udah pakai ayam. Umur 7-8 tahun itu kalau perempuan namanya peperan, itu pakai ayam. Kalau laki-laki namanya sunatan, itu udah pakai ayam. Sampai ke pernikahan itu ayam terus, berarti diutamakan ayam. Itu nggak boleh yang dipakai itu ayam dari luar. Itu harus ayam kampung. Karena itulah, jika masyarakat Baduy ingin mengkonsumsi ayam, maka mereka akan membelinya di luar kawasan Baduy luar. Selain ayam, bahan yang diperlukan untuk membuat kotok ayam ialah kelapa tua. Masyarakat Baduy menggunakan kukuran atau alat parut kelapa tradisional. Berukuran cukup besar karena bisa diduduki satu orang, kelapa diparut untuk dijadikan santan nantinya. Ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Kemudian bumbu seperti bawang putih, bawang merah, lada, kemiri, jahe, dan cabai merah dihaluskan menggunakan ulekan.
Kegiatan di dapur bukanlah dominasi perempuan dewasa. Sejak kecil, anak-anak Baduy sudah ikut serta membantu ibunya. Di pancuran air bambu, mereka bertugas mencuci beras untuk selanjutnya akan dimasak. Untuk memasak semua sajian, masyarakat Baduy masih menggunakan hawu atau tungku dengan bahan bakar kayu. Terbuat dari berbagai jenis bahan, bisa tanah liat, batu, ataupun batu bata, paduan hawu dan kayu bakar bisa menghasilkan rasa dan aroma masakan yang khas. Biasanya mereka memakai kayu jengjeng atau jengjing yang memang sangat mudah terbakar. Dari ladang lain juga bisa, kalau banyak. Nggak harus dari ladang sendiri. Kan kadang mah nggak punya ladang gitu. Kayu itu apa? Jengjeng, kayu mara kita pakai. Kalau awetnya kayu kacapi gitu yang. Kalau jengjeng mah nggak awet. Tapi karena memang banyaknya di sini jengjeng. Iya. Meski terlihat mudah, penggunaan hawu dan kayu bakar membuat juru masak harus terus memperhatikan kondisi api yang menyala. Harus dijaga ya, soalnya takut kebakaran kalau ditinggalin. Iya, harus diperhatiin. Ditambah kayunya lagi biar matang apinya. Harus ditambah lagi kalau habis. Seeng atau periuk nasi kemudian diisi air dan direbus, lalu beras yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam bakul bambu dan diletakkan di bagian atas. Selang 10 menit, bakul diangkat dari seeng dan nasi setengah jadi dipindahkan ke wadah kayu. Pada proses ini, Wartini menambahkan air panas pada nasi dan mengaduknya hingga rata. Ini merupakan salah satu cara agar proses memasak nasi lebih cepat. Setelahnya, nasi dimasukkan kembali ke dalam bakul bambu dan diletakkan di atas seeng dengan posisi tertutup. Kalau siang mah nggak diangetin, cuman sore aja dan itu dan pagi. Ngangetinnya? Kita bikin aja, bikin lagi. Kita bikin api lagi, terus ya pasak lagi kalau mau anget. Tapi enggak sih, jarang diangetin. Kan makannya juga kalau siang mah jarang. Uniknya, ada perbedaan mendasar dari dapur Baduy luar dan warga Baduy dalam. Jika rumah Baduy luar rata-rata hanya memiliki satu dapur dalam satu rumah, di Baduy dalam jumlah dapur tergantung berapa banyak pasangan keluarga yang ada di dalamnya. Jika ada 2 anak yang sudah menikah dan tinggal bersama orang tua, maka akan ada 3 dapur untuk dipakai masing-masing keluarga tersebut. Ini adalah salah satu ajaran leluhur mereka supaya tak mengotori atau mencampuri urusan rumah tangga lain. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis di atas wajan. Tak lupa santan cair dimasukkan dan diaduk. Lalu ayam potong dicelupkan ke dalam kuah santan dan diaduk secara merata. Menunggu angen kotok matang tak membutuhkan waktu lama, hanya berkisar 30 menit saja. Tomat kecil atau tomat rampai juga ditambahkan agar cita rasa semakin segar. Angen kotok pun siap disajikan bersama sambal kencur dan lalapan daun kencur. Meski begitu, tak setiap saat masyarakat Baduy atau yang berkunjung ke sini bisa mendapatkan sajian istimewa ini. Dalam tradisi Baduy, mereka mengenal bulan Kawalu atau bulan larangan. Dalam rentang waktu 3 bulan, terhitung dari 13 Februari sampai 13 Mei, wisatawan dilarang berkunjung ke Baduy dalam dan masyarakat Baduy dilarang menyembelih ayam. Berasal dari kata walu yang bermakna balik atau pulang, ritual ini diwujudkan dalam bentuk puasa sebagai penyucian diri serta ungkapan rasa syukur pada Sang Pencipta. Ya, itu yang namanya itu punya. Itu pantangan kami kalau misalkan ini bulan Kawalu ya. Sebetulnya 3 bulan ini nggak boleh motong ayam. Jadi kalau misalkan kita motong ayam itu harus nyuruh orang luar dan di luar batas Baduy ini.